Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 184 ini, terdapat gambar Saitama mengenakan kostum pahlawannya. Judul chapter kali ini adalah Pramuka. Di awal scene kita diperlihatkan keadaan damai di kediaman Tatsumaki. Tatsumaki yang berada di rumah sendirian sedang ngobrol lewat telepon perihal ia ditawari mengisi iklan untuk merekrut pahlawan baru. Tatsumaki sepertinya awalnya tak tertarik dengan mengatakan bahwa ia tak punya waktu. Ia pun juga menanyakan apa gunanya memiliki banyak pecundang yang ditarik oleh iklan. Tatsumaki di sini nampak tak menyukai ada pahlawan baru karena ia menganggap mereka semua pecundang. Namun setelah ia mengingat perkataan Saitama bahwa sebelum sekuat sekarang Saitama tak bisa mengalahkan level serigala, Tatsumaki akhirnya menyetujui menjadi bintang iklan tersebut. Tatsumaki sekarang sedang didandani. Jika iklan ini banyak yang tertarik, ini bisa menjadi peluang bagus untuk pelamar baru yang mengetahui apa artinya menjadi pahlawan. Setelah selesai didandani, Tatsumaki mempelajari naskah peran yang ia jalankan. Sekarang waktunya syuting. Tatsumaki berdiri di depan kamera dengan tatapan serius. Lalu ia berkata, "Kau tidak dapat melakukan pekerjaan pahlawan dengan setengah-setengah. Ini adalah dunia yang keras di mana kematian selalu mengintai di bahumu. Itu benar-benar sulit. Tingkat kemampuan yang dibutuhkan, aku harus mengebornya ke dalam tengkorak mereka sebagai perwakilan dari pahlawan kelas S," kata Tatsumaki sambil mengeluarkan tornado yang gak ngotak di tempat syuting. Melihat Tatsumaki yang kebablasan, kru di sana pada lari ketakutan sambil berkata, cut. Memang bener-bener dah Tatsumaki ini. Setelah banyak adegan yang diperankan, akhirnya syuting selesai. Beberapa waktu kemudian iklan sudah tayang. Di dalam iklan, Tatsumaki diperlihatkan sebagai wanita yang sangat imut. Dan ia berkata, "Asosiasi pahlawan selalu merekrut pahlawan baru. Biarkan aku merasakan teror api yang membara di hatimu, oke? Jika kamu tidak melamar, aku akan memelintirmu." Melihat iklannya sendiri, Tatsumaki tampak emosi karena video dijadikan iklan bukan yang ia harapkan. Waktu syuting ekspresinya menakutkan. Setelah tayang malah jadi imut. Tak berselang lama iklan tayang, Tatsumaki menghubungi pihak iklannya untuk protes. Namun pihak iklan menjawab, "AI dihasilkan dari rekaman yang kami ambil. Anda tidak berpikir Anda bisa lolos dengan melakukan apapun yang Anda..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Tatsumaki menyela dan memaki-maki. "Aku tidak peduli tentang niat produser." Setelah itu telepon terputus yang membuat Tatsumaki tambah emosi. Tak berselang lama Fubuki datang dan masuk ke rumah Tatsumaki. "Selamat pagi kakak, aku melihat iklanmu, itu sangat lucu," kata Fubuki yang senang dengan akting kakaknya. Mendengar perkataan seperti mengejek dirinya, Tatsumaki langsung meledakkan rumahnya hingga atapnya hancur lebur seperti tape. Dan sekarang kita diperlihatkan siapa di balik iklan imut Tatsumaki. Dia adalah Amaimas. Orang yang mendampingi Amaimas berkata bahwa iklannya sukses. Lalu Amaimas menjawab, "Tentu saja, aku yang memproduksinya." Jika Tatsumaki tahu yang membuat Amaimas, pasti dah dipelintir tuh biji pelirnya. Panel pindah di luar ruangan. Nampak ada seorang telah menonton iklan di Videotron. Tak lama kemudian ia dihampiri perempuan cantik dan menanyakan apakah orang yang berdiri itu adalah Tuan Esel. Sebelum menjawab, perempuan itu mengenalkan dirinya. "Maaf atas ketidaksopanan saya. Nama saya Shizuka dan saya adalah pramuka untuk Asosiasi Pahlawan." Nah, untuk pramuka di sini tugasnya untuk merekrut anggota. Lanjut, Asel pun terdiam sejenak. Setelah itu ia berkata, "Pramuka Asosiasi Pahlawan lain ya? Apakah ini akan ada kemunculan Asosiasi Pahlawan tandingan? Sayang sekali karena scene pindah ke ruangan petinggi Asosiasi Pahlawan. Di ruangan ini para staf membahas persoalan akhir-akhir ini sambil melihat iklan imut Tatsumaki. Para staf kemudian berkata, "Aksi publisitas ini berjalan dengan baik. Siapa yang buat ini?" Dengan meningkatkan citra kami melalui iklan dan dengan melaporkan bahwa kerusakan di area sekitarnya disebabkan oleh sekelompok monster level iblis yang dipukul mundur oleh Tatsumaki, kami dapat memulihkan kepercayaan kami di mata penduduk kaya kami. Kudengar ini diatur olehmu, Tuan Macoy. Anda orang yang cukup sigap. Lalu Macoy menjawab, "Haha,
Ini semua demi organisasi. Lalu staf lain juga mengomentari soal Metal Neck. Ia berkata, namun insiden ini benar-benar menurunkan kepercayaan diri kami pada Metal Neck lebih jauh lagi. Bicaranya terlalu besar. Yang pertama ada kegagalan robot penjaganya, lalu ada kelemahan bangunan tempat kami berada, sehingga kami mempercayainya untuk merancang dan membangun. Aku tidak percaya dia menyebutnya benteng yang tak tertembus setelah puluhan miliar dibutuhkan untuk membangun tempat ini. Aku ragu kita bisa mengandalkan dia untuk bergerak maju. Mendengar staf sedang membahas dirinya, Metal Neck menjadi marah dengan Saitama. Karena Saitama lah yang terus merusak buatannya. Sialan kau gundul berjubah, kata Metal Neck sambil melihat video Saitama melakukan aksinya. Kelihatannya semua aktivitas di markas Asosiasi Pahlawan sudah dipasangi CCTV rahasia oleh Metal Neck. Kembali ke staf. Setelah membahas Metal Neck, mereka membahas Tatsumaki yang juga sama saja dengan Metal Neck. Bedanya Tatsumaki selalu merusak sekitarnya saat bertarung. Namun berkat Macoy, semuanya teratasi. Asosiasi beranggapan jika mereka membimbing Tatsumaki, mereka tak akan mampu. Karena Tatsumaki terlalu kuat dan tak akan ada lagi yang mampu memegang kendali atas Tatsumaki. Kasus ini seperti mengendarai bom. Oleh karena itu, pihak asosiasi akan memperketat pengawasan terhadap Metal Neck dan Tatsumaki. Kemudian salah satu staf menanyakan apakah mereka masih belum menemukan sumber alternatif. Lalu staf lain menjawab, "Nah, tentang itu, kami belum melihat tanda-tanda peningkatan pelamar pahlawan." Yang lain menanggapi, "Mengapa tidak? Kampanye iklan kami diterima dengan baik dan peringkat persetujuan kami dari publik meningkat, bukan?" Yang lain menanggapi, "Ya, memang. Tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut, Shin pindah ke Essel dan Shizuka yang sedang minum bersama. Mereka sedang berbincang-bincang masalah yang terjadi akhir-akhir ini." Essel berkata, "Sebenarnya aku melihat laporan berita dan iklan. Sepertinya bisnis sedang booming untuk kalian." Shizuka menjawab, "Anda baik sekali. Namun kami tidak boleh lengah. Ada monster yang lebih kuat muncul hampir setiap hari. Di luar Tatsumaki dan beberapa hero top, banyak pahlawan kita dikalahkan oleh mereka. Banyak pahlawan kita dikalahkan oleh mereka bahkan saat mereka bersatu. Kelas S sekarang tidak bisa diandalkan, dan kelas A di bawahnya terus menambah jajaran yang terluka. Kami merasa sangat penting untuk memanfaatkan waktu dan mengisi kembali kekuatan tempur kami." Essel menanggapi, "Isi ulang ya, kau membuatnya terdengar seperti barang habis pakai. Itu sebabnya kau membutuhkanku ya." Mendengar tanggapan Essel, Shizuka meminta maaf atas kata-katanya dan menjelaskan lebih lanjut. "Bahkan manajemen atas kami menganggap kemampuan tempur dan kehadiran pabrik Anda lebih dari memuaskan." Nah, setelah itu kita diperkenalkan bahwa Essel di sini merupakan leader dari kelompok Hunter. Kita lanjutkan tanggapan Essel. "Asosiasi pahlawan pikir mereka siapa? Kudengar kalian dipermainkan oleh pemburu pahlawan yang sendirian. Sepertinya kalian tidak memanfaatkan sumbangan besar itu dengan baik." Mendengar tanggapan Essel yang agak sensitif, Shizuka menjelaskan lebih lanjut. "Sebagian besar anggaran kami dihabiskan untuk mempertahankan peringkat persetujuan kami, termasuk hal-hal seperti kompensasi atau kerusakan area yang disebabkan oleh aktivitas pahlawan. Lagi pula sponsor kami selalu memantau peringkat persetujuan asosiasi. Untuk itu, kami membuat Anda berada di garis depan, Tuan Essel. Idenya adalah kami akan memberikan kesempatan kepada para hunter untuk bekerja sebagai pahlawan profesional. Sebuah korps swasta yang terdiri dari 53 relawan sipil muda yang terampil dalam pertempuran. Anda sudah memiliki catatan yang terbukti dalam melenyapkan tingkat bencana iblis, dan kami mendengar Anda mendapat dukungan kuat dari orang-orang." Lalu Essel menjelaskan perihal saat melawan tingkat iblis. Ada 48 dari hunter, namun 5 orang tewas dalam pertarungan melawan level iblis itu. Mendengar penjelasan Essel, Shizuka seperti mendapat kesempatan untuk mengajaknya bergabung dengan berkata, "Aktivitas Anda tidak akan berubah. Kami dapat menawarkan kepada Anda berbagai jenis dukungan, termasuk ketentuan untuk perawatan medis dan perlengkapan perang. Selain itu, Anda akan menerima kompensasi uang untuk layanan Anda." Lalu Essel menanggapi bahwa dia sudah menolak tawaran itu sebelumnya. Namun Shizuka tak berhenti begitu saja. Ia menambahkan bahwa asosiasi menjamin Essel akan langsung di posisi kelas S, tidak seperti yang lain harus berada di kelas C atau B terlebih dahulu. Mendengar tawaran yang terus dilontarkan, Essel menegaskan dengan berkata, "Ini bukan tentang perawatan. Sebagian besar dari kita para hunter telah kehilangan seseorang yang mereka sayangi dalam bencana monster di masa lalu.
Jadi kami tidak mempercayai asosiasi pahlawan. Kalian telah mengumpulkan semua uang dan semua tenaga itu. Namun pada akhirnya, yang ingin kalian lindungi hanyalah sekelompok kecil orang kaya. Markas baru yang kalian bangun di tempat yang dulunya adalah sebuah kota digunakan sebagai fasilitas tempat perlindungan khusus untuk orang-orang dengan banyak uang. Bukankah begitu? Aku juga mendengar kalian membiarkan sekelompok pahlawan tinggal di sana dan membuat mereka melakukan tugas ganda dengan bekerja sebagai keamanan. Asosiasi pahlawan tidak lagi bekerja untuk kepentingan umum. Kami tidak memiliki keinginan untuk menempatkan diri kami di tengah-tengah itu dan mengambil resiko rusak dengan cara yang sama. Shizuka pun tak dapat berkata apa-apa. Ia menunduk dan mengatakan ia akan menghubungi Essel lagi. Sebelum Shizuka pergi, Essel memberikan info kepadanya bahwa Shizuka harus segera mencari pekerjaan baru dikarenakan asosiasi pahlawan tidak akan ada lagi. Shizuka nampaknya jadi bimbang setelah mendengar perkataan Essel. Shin pindah kembali sob. Kali ini seorang bapak-bapak menemui pesumo karena ia sudah tak sabar lagi bertemu dengan idola yang ia tonton di acara Super Sumo. Yah, kayaknya itu alasan doang sih. Dikarenakan bapak-bapak itu adalah pramuka utusan asosiasi pahlawan yang bertugas untuk merekrut pesumo itu. Melihat penggemarnya datang, pesumo bernama Raiden itu menyelesaikan latihannya dulu yang tinggal satu pukulan sebelum menanggapinya. Bapak-bapak yang melihatnya tambah ketakutan karena di hadapannya adalah orang berawakan besar sang juara sumo dengan 700 kemenangan berturut-turut. Lalu Raiden pun menoleh dan bergumam, "Asosiasi pahlawan tidak menyerah begitu saja. Beberapa pramuka bahkan datang menemuiku selama turnamen. Aku yakin aku memberitahu mereka bahwa aku tidak berniat berjuang untuk mereka." Setelah Raiden selesai bergumam, bapak-bapak itu mendekatinya dan mengatakan kekuatan Raiden sangat dibutuhkan pada zaman ini. Lalu Raiden menanggapi, "Itu mungkin begitu. Ada peningkatan yang mencolok dalam kehadiran monster ganas setiap hari. Polisi dan tentara hanya sibuk menjaga ketertiban umum di masyarakat kita. Khususnya jumlah individu di antara para pahlawan pro dari asosiasi pahlawan yang dapat menghadapi monster-monster ini secara langsung sekarang cukup kecil." Mendengar tanggapan Raiden, bapak-bapak itu berkata, "Itu benar sekali. Kita harus keluar dari status ini. Jika kami bisa mendapatkanmu bekerja di pihak kami sebagai pahlawan kelas S, moral secara keseluruhan akan meningkat pesat." Mendengar tawaran itu, Raiden langsung menolaknya. Namun bapak-bapak itu bersikeras merekrutnya dengan iming-iming diberi kompensasi dengan murah hati. Namun tanggapan Raiden membuat bapak-bapak itu tercengang sob. "Haha, kalian semua mengatakan hal yang sama. Aku memiliki komitmen sebelumnya. Tidak lama lagi, peluncuran organisasi pahlawan baru akan diumumkan. Kau tahu tidak, aku sudah membuat komitmen kepada mereka," kata Raiden yang menyatakan dirinya bergabung dengan organisasi pahlawan baru. Shin pindah di markas asosiasi pahlawan, tepatnya di rapat para staf. Mereka sangat terkejut dikarenakan organisasi baru merekrut pahlawan. Shin pindah ke Essel. Sebelum Shizuka melangkahkan kakinya, Essel memberitahu bahwa Essel dan anggota Hunter akan bergabung dengan asosiasi pahlawan baru. Ia juga mengatakan beberapa perusahaan sponsor asosiasi pahlawan juga berencana untuk pindah. Mereka juga menjangkau beberapa pahlawan kelas S di balik layar. Shin pindah di laboratorium Dr. Kuseno. Dr. Kuseno bertanya kepada Genos, "Begitukah? Dan apa yang kau rencanakan, Genos? Kau memang mengatakan bahwa kau memiliki kecurigaan tentang asosiasi pahlawan." Lalu Genos menjawab, "Aku..." Sebelum menyelesaikan jawabannya, panel pindah ke Saitama yang menonton iklan Tatsumaki di televisi. Saitama tak kuasa melihat tingkah imut Tatsumaki yang membuat minuman yang ia minum disemburkan keluar lagi. Namun dengan semburan air itu, tiba-tiba Shin pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.